Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan antara dua leluhur besar ini benar-benar sangat menegangkan. Keduanya menggunakan kekuatan di tingkat yang sangat tinggi, dan saling beradu teknik tanpa ragu. Di tengah medan pertempuran yang porak-poranda, Rikudo Sennin terbaring di tanah, tubuhnya penuh luka. Namun, ia tetap tenang dan segera membuka segel kertas khusus yang ia bawa dari Gunung Myoboku. Kertas itu ditempelkan ke tubuhnya, dan perlahan semua luka di tubuhnya mulai sembuh. Shibai Otsutsuki yang berdiri tak jauh darinya, memperhatikan setiap gerakan Rikudo dengan tatapan tajam. Dalam hati, Shibai berpikir, jadi kertas itu digunakan untuk meregenerasi tubuhnya. Menarik, dia menyembuhkan diri hanya dengan selembar segel. Setelah seluruh lukanya hilang, Rikudo berdiri perlahan dengan memegang tongkat panjangnya. Ia menatap Shibai dengan serius lalu berkata, segel pengunci dimensi sudah aku buka. Ukorukang, jangan terlalu percaya diri. Aku mungkin tidak sekuat ayah Momoshiki, tapi aku adalah Dewa Otsutsuki yang pernah hampir menyamai kekuatannya. Jika aku berhasil memakan beberapa buah cakra lagi, kekuatanku bisa jauh melampaui siapapun, termasuk ayah Momoshiki sendiri. Rikudo melanjutkan kata-katanya dengan suara tegas, memang benar, kekuatan ayah Momoshiki sangat besar. Tapi sel tubuhku lebih sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Dan lucunya, para shinobi seperti kalian bahkan berlomba-lomba ingin meneliti dan menggunakan selku. Dari sini saja sudah terlihat bahwa kalian akan kesulitan menghadapiku, bahkan lebih sulit dibanding melawan ayah Momoshiki. Shibai tidak menanggapi secara langsung, tetapi dia terlihat semakin waspada. Di saat yang sama, Hagoromo secara diam-diam membuka sebuah portal dimensi. Dari dalam portal itu, ia memanggil seekor katak dari Gunung Myoboku. Ia berencana mengirimkan kata itu ke planet bumi untuk meminta bantuan kepada Boruto. Namun sebelum kata itu berhasil masuk ke portal, Shibai mengangkat tangannya ke langit dan mengaktifkan teknik Sajin Arashi. Kilat besar menyambar dengan suara menggelegar dan menghantam kata itu hingga hancur. Melihat hal itu, Hagoromo segera menahan sambaran petir tersebut dengan tongkat Rikudo miliknya, dan dengan kekuatannya, ia berhasil memantulkan kembali serangan itu ke arah Shibai. Shibai yang melihat pantulan itu langsung mengecilkan tubuhnya untuk menghindar. Hagoromo lalu mengaktifkan Rinnegan miliknya untuk melacak keberadaan Shibai. Tak lama kemudian, Shibai muncul tepat di belakang Hagoromo dengan dojutsu Kokugan yang aktif. Dalam sekejap, tubuh Hagoromo tertusuk batang besi merah yang mampu menyerap cakra. Namun tiba-tiba, tubuh Hagoromo berubah menjadi potongan-potongan kayu. Ternyata itu hanya tubuh palsu. Teknik ilusi digunakan untuk mengelabui Shibai. Sambil terlihat sedikit kesal, Shibai berkata, trik yang sangat rendah. Jadi, di mana kau sebenarnya? Tanpa disadari, Hagoromo yang asli muncul dari bawah tanah. Di satu tangannya, ia telah menyiapkan jurus petir Raiton yang diarahkan langsung ke dada Shibai. Tetapi Shibai dengan cepat mengaktifkan teknik refleksi seperti Dion, yang membuat jurus petir itu kembali memantul ke arah Hagoromo. Serangan itu membuat Hagoromo terpental dan tubuhnya terluka cukup parah. Sambil menghela napas berat, Hagoromo bergumam, kemampuan refleksinya sangat berbahaya, bahkan lebih cepat dari anak bernama Daemon. Aku harus lebih berhati-hati. Hagoromo mulai menyadari bahwa kekuatan Shibai benar-benar luas dan bervariasi. Shibai memiliki seluruh kekuatan dari para anggota Kara. Ia memiliki sabuk hitam milik Kashinkoji, tanda Cakaram, dan juga kekuatan Senrigan milik Eida. Semua ini berasal dari sel tubuh Shibai Otsutsuki yang sempurna dan tanpa celah. Jika dibandingkan dengan ayah Momoshiki yang hanya memiliki cadangan cakra besar, maka Shibai adalah lawan yang jauh lebih berbahaya karena kekuatannya bersumber dari banyak kekuatan hebat lainnya. Tidak butuh waktu lama, Shibai segera menyerang Hagoromo lagi dengan pukulan yang sangat kuat. Hembusan angin dari pukulan itu berubah menjadi badai besar. Hagoromo berusaha menahan serangan tersebut dengan kedua tangannya, namun perlahan mulai terdesak karena kekuatan fisik Shibai benar-benar luar biasa. Menyadari dirinya dalam posisi tertekan, Hagoromo segera menggunakan teknik Doton, Yominuma, sebuah jurus tanah yang menciptakan lumpur dalam jumlah besar dan meluas ke berbagai arah. Lumpur itu menelan tubuh Shibai dan membuatnya kesulitan untuk keluar. Hagoromo kemudian mengeraskan lumpur itu, hingga setengah tubuh Shibai terkunci di dalamnya. Kesempatan ini digunakan Hagoromo untuk mengangkat tongkat Nunoboko miliknya dan bersiap menyerang langsung ke tubuh Shibai. Namun sebelum tongkat itu ditebaskan, Shibai mengangkat satu kakinya yang terkunci, lalu menghentakkannya dengan tenaga luar biasa.
lumpur yang telah mengeras langsung retak dan pecah. Dengan gerakan cepat, Shibai mengibaskan tangannya ke depan. Angin besar kembali muncul, tapi kali ini bukan hanya angin biasa. Seluruh elemen seperti angin, petir, tanah, dan lainnya ikut bercampur dalam satu badai besar yang berputar-putar di area pertempuran. Badai ini menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, termasuk membuat Hagoromo terlempar jauh. Kekuatan Shibai Otsutsuki benar-benar di luar batas yang pernah dihadapi oleh Hagoromo sebelumnya. Hagoromo berdiri di tengah kehancuran yang ditimbulkan oleh badai besar buatan Shibai. Ia menahan rasa sakit dan tekanan dari serangan tersebut. Dalam hatinya, ia berpikir dengan serius, hanya dengan menggerakkan tangannya saja, dia bisa menyebabkan kerusakan sebesar ini. Kekuatannya benar-benar sangat berbahaya. Jika aku tidak segera bertindak, aku bisa terdesak. Menyadari ancaman badai yang terus menyebar dan bisa membahayakan dirinya, Hagoromo segera mengaktifkan Rinnegan miliknya dan membuka sebuah portal dimensi yang besar. Portal itu bukan digunakan untuk kabur, melainkan untuk menyerap seluruh badai agar tidak menyebar lebih jauh. Karena tujuannya adalah menampung kekuatan destruktif yang besar, ukuran portal itu pun jauh lebih besar dari portal biasanya. Dalam sekejap, seluruh badai yang mengamuk tersedot ke dalam portal dimensi, menyisakan ketenangan yang sempat hilang dari tempat itu. Shibai yang melihat tindakan Hagoromo itu hanya tertawa kecil, lalu dengan nada meremehkan ia berkata, "Jujur saja, melihatmu berusaha sekuat itu membuatku ingin mengeluarkan kekuatanku secara penuh. Tapi jika aku melakukan itu sekarang, aku ingin tahu apakah kau masih bisa bertahan atau justru langsung kalah. Aku harap kau tidak menyesal telah membuatku serius." Hagoromo menatapnya tanpa gentar. Ia membalas dengan suara tenang, "Aku bukan orang yang akan lari dari pertarungan. Jika salah satu dari kita harus mati, maka biarkan pertarungan ini yang menentukan. Kau atau aku." Shibai tersenyum dingin, lalu mengangkat tangannya dan menciptakan biju dama kecil. Bola energi itu dengan cepat dilontarkan ke arah Hagoromo. Namun, sebelum sempat meledak, Hagoromo mengayunkan tongkat Rikudo miliknya dan berhasil menebas biju dama itu hingga terbang ke atas langit, di mana akhirnya meledak dengan kekuatan besar. Namun serangan tak berhenti di situ. Saat Hagoromo masih berada dalam posisi menebas, tiba-tiba Shibai muncul tepat di depan wajahnya dengan tangan yang berubah panjang seperti cakar. Dalam sekejap, leher Hagoromo dicekik kuat oleh tangan Shibai. Dengan nada mengejek, Shibai berkata, "Apakah kau yakin bisa melepaskan diri dari cengkeraman ini?" Hagoromo yang tercekik langsung menggunakan kemampuan Rinnegan untuk bertukar posisi dengan salah satu batang besi merah milik Shibai yang berserakan di tanah. Seketika posisi mereka berpindah. Tubuh Hagoromo kini berada di tempat yang lebih aman, sedangkan tangan Shibai menggenggam batang besi merah. Menyadari trik tersebut, Shibai memelototi batang itu dan berkata kesal. Jadi dia menukar posisinya, kekuatan ini sangat mirip dengan milik Uchiha Sasuke. Aku benar-benar benci dengan kekuatan seperti itu. Rinnegan sialan. Hagoromo yang sudah berpindah posisi hanya menatap Shibai dengan serius. Rinnegannya menyala terang. Ia berbicara dengan suara tenang namun penuh keyakinan, "Kau boleh saja membenci kekuatan ini, tapi kau tidak bisa menyangkal bahwa kekuatan ini ada untuk menyeimbangkan pertarungan. Jangan terlalu sombong dengan kekuatanmu. Lagi pula, kekuatanmu juga berasal dari klan Otsutsuki. Apakah kau tidak merasa malu menggunakan warisan kekuatan leluhurmu untuk mengancam semesta lain?" Shibai membalas dengan nada keras, "Jadi kau ingin bicara soal malu? Bukankah kalian juga tahu kalau klan kalian sering menanam pohon Shinju di planet lain, termasuk di bumi? Itu bukan tempat tinggal kalian. Kalian hanya datang dan merusak. Kalian seperti parasit yang numpang tinggal dan menguras sumber daya. Jadi jangan bicara soal moral kepadaku." Hagoromo menanggapinya dengan tenang, "Kalau kau merasa tersinggung, mungkin karena ucapanku benar. Aku tidak menutup mata atas kesalahan leluhur kami. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kesalahan itu terus berulang. Aku memilih untuk melindungi planet ini, bukan menguasainya." Wajah Shibai langsung berubah masam. Ia berkata dengan nada marah, "Kau bicara terlalu banyak. Aku sudah muak. Aku akan menghabisimu di sini dan sekarang. Tapi sebelum itu, aku hanya ingin tahu, apakah kau yakin tidak akan lari dari pertarungan ini?" Hagoromo menatapnya dan menjawab, "Aku tidak akan lari. Tapi lihat saja nanti siapa yang akan berdiri di akhir." Tiba-tiba Shibai menciptakan tekanan gravitasi yang sangat kuat di seluruh area. Hagoromo merasa tubuhnya semakin sulit untuk digerakkan. Ia berkata dalam hati, "Gravitasi ini sangat kuat, aku bahkan kesulitan untuk sekadar berdiri."
Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa melawan. Tubuh Hagoromo mulai tertekan ke tanah. Ia tahu bahwa jika ia bertarung sendirian, sangat kecil kemungkinan ia bisa menang. Ia berpikir, aku butuh bantuan. Mungkin Boruto dan Toneri bisa membantuku. Tapi, haruskah aku kembali dulu ke bumi? Dalam tekanan gravitasi yang luar biasa, Hagoromo berusaha memaksakan diri untuk bangkit. Ia menyerap seluruh cakra dari mode Sennin yang ia simpan dalam tubuhnya. Kekuatan elemen Yin dan yang miliknya pun meningkat drastis. Dengan peningkatan kekuatan itu, Hagoromo akhirnya bisa menetralkan gravitasi dari Shibai menggunakan kekuatan Six Paths miliknya. Tekanan gravitasi perlahan hilang, seolah berbalik arah dan menghilang dari medan pertarungan. Shibai terlihat terkejut melihat hal itu. Ia berkomentar, sungguh luar biasa. Padahal gravitasi itu tercipta dari buah cakra, tapi kau bisa menetralkannya dengan kekuatanmu. Aku tidak menyangka akan melihat hal seperti ini. Hagoromo tidak membalas. Namun dalam hati ia berpikir, kalau aku memanggil Boruto sekarang dengan Kuchiyose, aku khawatir akan mengganggu apapun yang sedang mereka lakukan di bumi. Sepertinya lebih baik aku kembali dulu ke bumi dan berdiskusi dengan para aliansi. Shibai terlalu berbahaya untuk dihadapi sendirian. Hagoromo lalu membuka portal dimensi dan melompat masuk ke dalamnya. Ia memilih untuk mundur sementara agar bisa menyusun strategi bersama Boruto, Naruto, Sasuke, dan para shinobi lainnya. Shibai melihat tindakan itu dan tertawa keras. Ia berkata sambil tertawa, hahaha. Dasar pengecut. Katanya tidak akan lari, tapi sekarang malah kabur. Tapi aku yakin dia pergi untuk menemui Boruto dan para shinobi lainnya. Biarlah, untuk sekarang aku tidak akan menginvasi bumi. Aku masih punya urusan lain. Shibai lalu berkata pada dirinya sendiri, aku harus menanam lebih banyak pohon Shinju di planet lain agar kekuatanku semakin mendekati ayah Momoshiki. Tinggal beberapa langkah lagi, dan aku akan memakan buah cakra itu. Saat itu tiba, aku akan menjadi dewa Otsutsuki tertinggi. Tak lama kemudian, Shibai mengaktifkan sabuk hitam miliknya dan berteleportasi ke markas pusat Otsutsuki. Di sana, beberapa anggota Otsutsuki terlihat sedang berdiskusi membahas rencana untuk melanjutkan tekad ayah Momoshiki. Tiba-tiba, Shibai muncul di hadapan mereka dan dengan suara lantang ia berkata, sepertinya kalian sedang kehilangan pemimpin. Bagaimana kalau aku saja yang memimpin kalian sekarang? Para anggota Otsutsuki memandangnya dengan ekspresi tidak senang. Salah satu dari mereka membalas, Shibai, sejak awal kamu sudah tidak bisa kami percaya. Kau tidak bisa menyatu dengan pemahaman kami. Kau tidak layak jadi pemimpin. Namun Shibai menjawab dengan suara tenang, aku memiliki jiwa pemimpin yang tidak suka diperintah. Karena itu aku memilih jalan sendiri, tidak mengikuti ayah Momoshiki. Tapi sekarang, karena dia sudah mati, bukankah masuk akal jika aku yang memimpin? Lagi pula, siapa di antara kalian yang lebih kuat dariku sekarang? Setelah mendengar pernyataan dari Shibai, para anggota Otsutsuki hanya terdiam. Mereka tampak saling pandang, seolah-olah bingung dan ragu apakah harus menerima Shibai sebagai pemimpin mereka atau tidak. Di tengah keheningan itu, salah satu Otsutsuki yang sebelumnya pernah dipercaya oleh ayah Momoshiki untuk menjadi pewaris dewa Otsutsuki tertinggi akhirnya berbicara. Ia berkata dengan nada serius, sebelum kami menentukan pilihan, aku ingin bertanya padamu terlebih dahulu, Shibai. Jika seandainya kau benar-benar menjadi pemimpin klan ini dan mengambil alih posisi sebagai dewa Otsutsuki tertinggi, apa yang akan kau lakukan terhadap klan ini? Dan yang lebih penting lagi, apa sebenarnya visi yang sedang kau kejar sekarang? Apa tujuan utamamu? Shibai menjawab pertanyaan itu dengan suara yang tegas, kalau aku menjadi pemimpin klan ini, maka aku akan menjalankan tugas sebagai pemimpin sampai kapanpun, dan tidak akan mengkhianati tanggung jawab itu. Tapi misi utama yang sedang aku kejar sekarang adalah menghancurkan seorang shinobi yang memiliki mata Jogan, namanya Uzumaki Boruto. Aku memiliki alasan kuat kenapa sangat terobsesi untuk mengalahkannya. Planet Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki energi dan cakra yang sangat melimpah. Jika kita berhasil menanam pohon Shinju di sana, maka buah cakra yang akan kita panen bisa memiliki kualitas paling tinggi dari semua planet yang pernah kita jajah. Namun, masalahnya, di sana ada banyak sekali shinobi yang kuat, dan yang paling berbahaya di antara mereka adalah Boruto. Jadi, dia adalah penghalang utama kita saat ini. Setelah mendengar penjelasan tersebut, perlahan para Otsutsuki mulai memahami arah pemikiran Shibai. Sebagian dari mereka bahkan tampak sepakat, karena diam-diam mereka pun menyimpan dendam atas kematian ayah Momoshiki yang diakibatkan oleh Boruto. Tak lama,
Otsutsuki yang sebelumnya sempat ditunjuk sebagai calon pemimpin kembali berbicara. Sebenarnya aku telah dipilih oleh Ayah Momoshiki sebagai penerus dan dewa tertinggi berikutnya. Tapi, karena tujuanmu sama dengan tujuan kami, aku akan menyerahkan posisi kepemimpinan ini padamu. Tapi ingat baik-baik, Shibai, jika suatu saat kau mengkhianati kepercayaan kami atau mencoba bertindak sewenang-wenang, maka aku tidak akan ragu untuk menentangmu. Aku akan melawanmu sampai akhir. Shibai menatapnya dengan tenang dan menjawab, aku mengerti. Kau tak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak akan mengkhianati siapapun. Aku hanya ingin memimpin klan ini untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan begitu, Shibai resmi menggantikan posisi Ayah Momoshiki sebagai Dewa Otsutsuki tertinggi. Di bawah kepemimpinannya, banyak hal besar diprediksi akan terjadi. Sementara itu, adegan berpindah ke Hagoromo yang baru saja tiba di desa Konoha. Ia berjalan perlahan melewati puing-puing bangunan yang hancur. Suasana terasa sangat sepi dan sunyi. Hagoromo berkata dalam hati, kenapa tempat ini kosong sekali? Di mana para aliansi shinobi? Apakah mereka semua sudah mati? Hagoromo terus berjalan dan memasuki kantor Hokage yang sudah rusak parah. Namun, seperti tempat lainnya, di sana juga tidak ada siapapun. Ia pun memutuskan untuk mengaktifkan kemampuan sensoriknya, lalu mencoba melacak keberadaan Boruto, Naruto, dan Sasuke. Setelah beberapa saat, Hagoromo menemukan bahwa posisi mereka berada sangat jauh dari Konoha. Ia melihat bahwa mereka sedang berada di desa Otogakure. Ia bertanya dalam hati, kenapa mereka ada di Otogakure? Apakah ini ada hubungannya dengan Orochimaru? Dengan segera, Hagoromo membuka portal dimensi dan melakukan teleportasi menuju laboratorium milik Orochimaru. Setelah beberapa waktu, ia tiba di depan bangunan laboratorium yang sebagian besar sudah rusak. Ia berkata pelan, kerusakan di tempat ini hampir sama parahnya seperti yang terjadi di desa Konoha. Apakah telah terjadi pertempuran juga di sini? Hagoromo masuk lebih dalam ke dalam laboratorium. Ia menyusuri lorong-lorong panjang yang mengarah ke ruang utama. Di sana, terlihat Boruto, Naruto, Sasuke, dan Orochimaru sedang berkumpul. Mereka tampaknya sedang melakukan penelitian terhadap buah cakra dan tubuh Kashinkoji yang terbujur di atas meja penelitian. Hagoromo pun berkata dengan tenang, jadi kalian ada di sini. Tadi aku sempat mengunjungi Konoha, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Semua orang di ruangan itu sontak menoleh ke belakang dengan ekspresi terkejut. Naruto yang berdiri paling depan langsung berkata, Rikudo Sennin, kau datang juga ke sini. Orochimaru juga menyambut kedatangannya, saya tidak menyangka kau akan mengunjungi tempat ini. Rasa hormat yang sebesar-besarnya saya berikan untukmu, Tuan Rikudo Sennin. Hagoromo membalas dengan nada datar, Orochimaru, kerja bagus. Kau telah membantu dunia shinobi sejauh ini. Lakukanlah apa yang menurutmu terbaik untuk melindungi planet ini. Orochimaru mengangguk pelan dan tersenyum menerima pujian itu. Boruto pun mendekat dan berkata, Tuan Rikudo, apakah kau baik-baik saja? Maafkan aku karena belum sempat membantu saat kau bertarung. Hagoromo tersenyum kecil lalu menjawab, tidak apa-apa. Aku tidak mengalami luka serius. Tapi aku memang belum berhasil mengalahkan Shibai. Dia sangat kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Karena itulah aku memutuskan untuk kembali dan menemui kalian. Sasuke kemudian ikut berbicara, apakah kau merasakan perbedaan kekuatan dari Shibai dibandingkan saat dulu? Hagoromo menjawab, tentu saja. Kekuatannya sekarang jauh lebih besar. Aku merasakan dia telah memakan buah cakra. Fisiknya, refleksnya, dan kekuatannya meningkat pesat. Dulu aku masih bisa menahannya, tapi sekarang, bahkan untuk menyentuhnya saja aku sangat kesulitan. Sekali pukulan darinya saja sudah bisa menciptakan badai besar. Dia benar-benar menjadi ancaman yang jauh lebih besar dari Ayah Momoshiki. Mendengar hal itu, Boruto angkat bicara, saat ini aku memiliki dua sumber kekuatan yang belum aku gunakan. Yang pertama berasal dari sel tubuh Shibai, dan yang kedua adalah buah cakra. Tapi aku tidak bisa menggunakannya sekarang karena ada kendala besar. Jika aku paksa gunakan sekarang, tubuhku mungkin tidak mampu menahannya. Hagoromo terkejut dan bertanya, buah cakra? Dari mana kau mendapatkannya? Boruto menjelaskan dengan hati-hati, buah ini aku rebut dari Ayah Momoshiki. Ternyata selama ini, Momoshiki mengumpulkan semua buah cakra dari bawahannya, lalu menyatukannya menjadi satu buah cakra besar. Saat aku bertarung dengannya,
Dia berencana memakan buah ini agar bisa menang. Tapi aku berhasil merebutnya dan menyembunyikannya sampai sekarang. Hagoromo mengangguk perlahan lalu berkata, kalau benar itu buah cakra gabungan dari berbagai planet, maka kekuatannya pasti sangat besar. Aku bisa mengerti kenapa kau belum berani memakannya. Tubuhmu yang sekarang mungkin belum siap menampung kekuatan sebesar itu. Dan lagi, jika kau memakannya sekarang, bukan tidak mungkin Momoshiki akan mencoba mengambil alih tubuhmu. Aku percaya bahwa Jogan MU adalah kunci utama. Jika kau berhasil merevolusikan Jogan, kau akan bisa mengendalikan buah cakra itu. Bahkan mungkin bisa membalikkan pengaruh Momoshiki jika dia mencoba masuk ke dalam dirimu. Mendengar hal itu, Toneri yang berada di sisi ruangan juga menanggapi, Tuan Hagoromo, apakah kau tahu informasi tentang mata Jogan? Apakah dulu kau pernah menemukan catatan atau bukti mengenai mata itu?